Satu, dua, tiga. Kembali bersama Banana Kick Yoi, bersama gue Febri. gua Buaya. Hmm, apa nih Boy? Ya nih kita lagi ada, ini lagi rame lagi nih masalah setelah kegagalan di AFF. Oh, Terus di media rame tuh pundit-pundit ya kan, buzzer-buzzer ya kan mempertanyakan STM masih layak nggak, masih pantas nggak dia menjadi pelatih timnas Indonesia gitu. Nah, sekarang menurut lu gimana bro? Pandangan lu atas opini-opini tersebut? ya kalau menurut gue mah ya masalah pasti pantas nggak pantasnya masih pantas. Tapi Nah, kita lihat dulu sebenarnya kalau dari berkaca kepada apa hasil kegagalan kita di AMET ini, hmm, kan harus lihat dari persiapan awal ya, sama target awal. ya, Kan kita semua tahu ya, lu pasti tahu lah. Awalnya kan Erick Thohir justru pernah memberikan statement atau memberikan wawancara bahwa yang dikirim di AMEK itu kan U22 dan ya, dia malah menekankan nggak usah semua pakai senior lah, U22 aja karena buat persiapan di eh, SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U22 ya harus kita terima sih sebenarnya. ya, Sekarang bisa ya bukannya kita mengecilkan kapasitas dari para pemain-pemain U22 kita kan ya dengan skuad U22 yang tetap U22 yang minim jam terbang kita berharap mereka juara kan yang nggak juga gitu. ya. Kenapa terus banyak opini di luar bahwa kenapa PSD nggak panggil pemain senior yang ada di Liga 1 ya udah Liga 1 kita lagi jalan gitu kan ya Ya. seperti itu gitu loh. Ya, gimana kalau menurut lu bang? Ya kalau gue sih lihatnya ya sah-sah aja ya kalau ada orang beropini ya kan, dia punya pandangan, ya serah ya kalau mereka nggak setuju ya sah-sah aja, mereka pengen saya ganti ya silakan aja. Ini negara demokrasi, orang bebas mau ngomong apa. Tapi menurut gue ya ini kita harus melihat case-nya dengan lebih jelas gitu. Jangan hanya karena masalah kecil terus kita besar-besarkan ya kan. Kayaknya efek kalau kita gagal di Piala Dunia bolehlah ngomong kalau wah udah ya saya udah nggak layak nih megang timnas karena dia gagal di Piala Dunia. Oke, ini kalau di pas AFF terus dari awal dia sebelum bahkan jauh-jauh di awal tahun tuh Erick Thohir udah ngomong lagi bro, dia ngomong bahwa AFF itu hanya untuk uji coba Nah iya itu poinnya di situ. jauh sebelum AFF ya dari awal tahun ini ya. Jadi kalau ternyata kemudian sekarang dikirim U22 ya emang itu udah dari lama direncanakan gitu sama Erick Iya Thohir dan oleh PSSI dan pelatihnya Pak Sintayong dalam hal ini. Jadi menurut gue ya hal ini nggak perlu diperdebatkan masalah pasangan tidak pantas yang ini nggak pada tempatnya juga sih menggunakan AFF untuk mempertanyakan layak tidak layaknya STY untuk memimpin timnas Indonesia gitu iya ya nggak pada tempatnya ini AFF gitu dan ini udah jadi kesepakatan bersama PSSI dan pelatihnya bahwa ini bukan untuk mencari gelar tapi untuk regenerasi ya udah kita terima aja dan jangan ini dijadikan suatu hal yang besar gitu bro. biasa itu mah. Iya maksud gue ya kalau mereka mau punya pendapat begitu ya silakan tapi setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing dan kalau Iya buat gue ya gue nggak setuju bilang di kalau misalnya dia nggak layak ya dia masih layak menurut gue. ya bukan opini lu aja nggak setuju ya sebagian besar mungkin nggak setuju bahwa saya dipecat gitu loh sebenarnya ini sih lebih ke apa ya pandit-pandit ini nyari nyari exposure aja nyari-nyari apa Dari nyari-nyari sensasi sensasi sebenarnya sensasi sebenarnya juga nggak mereka juga tahu kecuali pada awalnya tuh PSSI Erick Thohir bilang kita harus juara nih. ya Nah, tapi dengan kompensasi pemain Liga 1 berhenti ya gitu. Nah, bisa dijudge lah. Dan STY pernah bilang kok kalau dia yakin juara dengan pemain senior yang benar ada main di Liga Liga 1 ya, nggak mungkin di Eropa Liga 1. Karena peluang-peluangnya besar juga untuk juara tahun ini karena satu Thailand tuh juga nggak diperkuat pemain-pemain utamanya kan. sebagian Seperti hanya sebagian dengan aja sebagian dan itu pun juga pemain-pemain yang muda 26 sampai 22. Vietnam pun juga kita bisa bisa lah kemarin kita ngelihat permainan mereka lawan U22 aja kan kita masih bisa ngelawan ya kan. iya Nah, terus yang lain-lainnya sebenarnya bisa ya kalau kayak Laos sama itu bisa kita kita kalahkan. Cuman kemarin kan tim U22 itu tim yang baru, tim iya muda yang baru di apa ditemuin, nggak temuin sih maksudnya baru dikumpulin terus dibentuk mereka, ya mereka juga kan punya butuh waktu lah dan mereka juga adalah demam panggung karena kan ibaratnya mereka mewakili tim senior kan. iya Nah, makanya harus harus secara jernih lah dan gue yakin juga Erick Thohir juga nggak main pecat-pecat aja. Nah itu ada juga tuh yang ada tagar-tagar Erick
out, terus STY out, itu STY tanpa Desperado 0, sebenarnya itu kan rekayasa aja. Ya. Nah, terus gini Bro, kalau menurut gua nih, kalau melihat situasi ini ya kan, menurut lu apa sih yang bisa dibilang layak atau pantas atau tidak pantas seorang pelatih gitu loh? Gua kriterianya itu apa gitu? Bisa dibilang dia layak sampai nggak layak tuh, kriteria menurut lu kayak gimana gitu? Ya, layak nggak layak mungkin mereka lihat dari permainan, mungkin nutup mata aja sebenarnya, nutup mata gini, permainan nggak menyesuai harapan mereka, tapi mereka ngelihat bahwa tim ini kan bukan tim senior, Ya, tim U22. Dan kemarin juga lawan Filipina pun kita kalahnya pun ya bukan karena kalah permainan, tapi emang kalah jumlah pemain. Itu pun karena pemain kita tuh pemain muda, terus nggak bisa kontrol emosi, jadilah ngikut pemain lawan itu yang awal utamanya di situ tuh, Boy, gitu loh. kalau dari target menurut lu gimana selama ini STY? Target kalau misalnya, oh jelas achieve lah, target kan selalu itu, Ah, terutama bukannya dari main di AFF aja ya, yang dikasih target sama PSSI satu, kenapa dia diperpanjang sampai 2027 kan ada tahapan dong. benar. Ada tiga apa dua sebenarnya kemarin itu yang dari penilaian Erick Thohir tuh satu masuk ke babak selanjutnya di Piala Asia Ya, di Qatar. ya, Yo itu walaupun kita beruntungan tapi kan udah chip 16 besar ya. 16 besar. Yang kedua, Erick Thohir minta bahwa U23 kemarin yang di Piala Asia Hmm. itu cuma masuk babak 8 besar loh. Ya, Tapi final ya. STY menjawab dengan semifinal. Ya, Melampaui kan. ya, Ya itu udah U2 gitu loh. Sekarang pelatih mana yang bisa target seperti itu yang mencapai, dari dulu juga nggak ada, ya, belum pernah ada yang mencapai itu ya, gitu loh, terutama semifinal Piala Asia ya, hmm, sampai kita bisa jadi playoff di itu apa lawan Gini di Olimpiade kan belum pernah ada juga ya. kita kan ya pernah ada cuman kan kita udah Belum. lama-lama itu ke lima Tahun enam 56. nah menurut itu udah macam ya pantas lah. Iya. Nah sekarang kenapa diangkat lagi pantas tidak pantasnya ya kita tahu sendiri lah bahwa di timnas nasional sama di sepak bola Indonesia itu crowded. Ya. Jadi banyak kepentingan yang bermain di situ. Dan lagi kalau gue lihat ya, kalau dari segi prestasi ya, kita harus tahu juga nih, kayak kalau selama 17 tahun kita tuh nggak pernah bisa masuk ke Piala Asia. Bayangin, 17 tahun. Dan ketika STY datang, dia bawa kita langsung ke Piala Asia. Yang kedua, Piala Asia U23. Selama 6 edisi, 5 edisi awal tuh kita nggak pernah berhasil masuk, bro. Jadi Sama sekali nggak masuk. pernah Nggak main pernah. Piala Asia Nah, aja kan. nggak pernah di Piala Asia U23. Ketika dia edisi ke-6, stay jadi pelatih, kita masuk dan kita masuk semifinal kayak lu bilang tadi. Iya kan belum pernah sama sekali. Yang ketiga, nah nih, kualifikasi round 3 yang selama ini nggak pernah bisa kita jajaki, Iya sekarang kita jelas. bisa masuk. Dan ada Jadi kalau lo kemungkinan lah. ngomongin pantas nggak pantas, lu bandingin kegagalan AFF kayaknya geli gue ngeliat. Apa bayangin, gue tuh geli gitu sama orang-orang yang mempertanyakan kelayakan ketidakpantasan STY gitu. AFF gitu dan kita sejak awal udah mencanangkan itu hanya untuk regenerasi dan itu untuk uji coba. Jadi Iya. nggak usah dibikin ribut, nggak usah diperbesar masalah itu. Nah, itu jadi sensasi aja. Ya. Tapi sebenarnya kita bandingin sama kok kayak di Arab Saudi kan sekarang lagi ada Gulf Cup ya. Ya. Yang Teluk ya. Berarti sama aja kayak AFF kan seri regional kita kan, berarti kan Asia. Dia kalah sama Bahrain 2-3 gitu loh. Ya. Arab Saudi. Ya. Ya menurut gue sih ya ini satu sensasi aja mau siapa palit-palit semua supaya mereka menyuarakan ada dan di blow up sama media sebenarnya. Nggak pertanyakan lagi harus juga sudah tahu kok nggak bakal mencari STY karena udah jelas satu kalau misalnya bikinan kayak gitu memecah pelatih di tengah jalan kan harus kompensasinya berapa kan perjanjiannya berapa tuh Ya. kompensasinya gede juga kan itu kan terus kedua juga kan akan dibahas sama tim nasionalnya kalau misalnya berganti pelatih lagi biarpun itu mau orang Belanda mau orang Eropa tapi seirama nggak sama yang udah dibentuk sama SCY. Ya. Belum tentu juga malah nanti menit-menit bermain yang kayak pemain-pemain kita kayak Ridho sama Marcel mungkin nggak dimainin semua mainnya full base diaspora. Bisa Nggak jadi, tahu bisa kan. jadi kita nggak tahu. Makanya jangan apa berkaca kepada Arab Saudi mengganti Mancini yang nggak bagus-bagus juga sama pelatih dari apa ada pemain di tengah-tengah ini yang Australia pun juga sama kan dia
Drama Arnold dipecat ganti sama yang baru, jujur nggak bagus-bagus juga Iya. gitu loh. Itu sih Jadi pendapat intinya gua. STY pantas nih, Bro? Masih Iya, pantes, sip banget. masih pantes dengan raihannya dia masih pantes, dan mungkin yang nggak bilang nggak pantes itu cari sensasi, kedua yang ada kepentingan di belakang supaya diganti dan dapat dinegosiasi pemain siapa yang dipanggil, itu Iya, doang. iya. Jadi sepakat ya, masih Sepakat, pantas ya, masih Bro, ya? pantas. Pantas. Jadi oke, masih Oke, pantas. ya. Jadi yang bagi yang tidak pantas, ya Itu hak dia mau ngomong gitu, ya terserah lu lah gitu kan. tetap berkuat-kuat aja Tapi di semua media. orang juga pasti tahu lah, pasti masih pantas. Masih pantas. Kalau Iya, yang masih pro karena di pantas, ya selamat berkuat-kuat aja di iya, media. iya. Oke, Oke, oke. gitu aja. Ya, Oke, kita bersama di Banana Kick, gua Feby dan dan gua ya. sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Dah.